Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmi dengan NIM 210601887 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya membuat video ini untuk melengkapi tugas mata kuliah Statistika dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Dael Alphonse Tarianto SEME. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang deret berkala dan peramalan. Deret berkala dan peramalan, secara umumnya, data deret berkala adalah sekumpulan data yang dicatat dalam suatu periode. Manfaat analisis data berkala adalah mengetahui kondisi masa mendatang atau meramalkan kondisi mendatang. Peramalan kondisi mendatang bermanfaat untuk perencanaan produksi, pemasaran, keuangan, dan bidang lainnya. Selanjutnya, komponen data berkala. Komponen data berkala terbagi atas 4 macam, yaitu 1. Tren, yang kedua variasi musim, yang ketiga variasi siklus, yang keempat variasi yang tidak tetap. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu dari komponen data berkala. Pertama-tama yaitu tren. Tren adalah suatu gerakan kecenderungan naik atau turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu dan nilainya cukup rata atau smooth. Pada grafik ini merupakan contoh tren positif dari jumlah pelanggan Telkomsel dari tahun ke tahun. Itu dapat kita lihat pada tahun 2001 itu jumlah pelanggan Telkomsel berada di bawah 20 ribuan, dan pada tahun 2012 kita dapat melihatnya meningkat drastis, yaitu mencapai 160 ribu lebih. Dapat kita lihat yaitu perubahannya cukup signifikan dari tahun ke tahunnya. Rumus yang dapat kita gunakan untuk mencari tren positif yaitu Y aksen sama dengan A tambah BX. Selanjutnya yaitu tren negatif. Kita dapat melihat contohnya dari grafik ini, yaitu jumlah anak putus sekolah. Dari grafik ini dapat terlihat yaitu pada awal tahun 2000-an jumlah anak putus sekolah itu mencapai angka 1.600-an. Dari tahun ke tahun terus menurun, walaupun ada yang naik. Pada tahun 2011 dapat kita lihat yaitu jumlah anak putus sekolah itu yang tersisa yaitu 400 ribuan. Kita dapat menggunakan rumus Y aksen sama dengan A kurang BX untuk mencari tren negatif. Selanjutnya, metode analisis tren. Metode analisis tren terbagi atas beberapa macam, yaitu 1. Metode semi rata-rata. Metode semi rata-rata membagi data menjadi 2 bagian, menghitung rata-rata kelompok, yaitu kelompok 1 atau disebut juga dengan K1, dan kelompok 2 disebut juga dengan K2. Menghitung perubahan tren dengan rumus B sama dengan K2 dikurang K1 dibagi dengan tahun dasar K2 dikurang tahun dasar K1. Merumuskan persamaan tren yaitu Y sama dengan A tambah BX. Contoh metode semi rata-rata dapat kita lihat datanya dari tabel ini, dan ini adalah penyelesaiannya, yaitu Y tahun 2005 sama dengan 32,15 ditambah 20,55X. Y tahun 2008 sama dengan 93,80 tambah 20,55X. B sama dengan 93,80 dikurang 33,15 dibagi 2008 dikurang 2005
sama dengan 20,55. Jadi hasil akhirnya adalah 20,55. Selanjutnya, yang kedua, metode kuadrat terkecil. Metode kuadrat terkecil yaitu menentukan garis tren yang mempunyai jumlah terkecil dari kuadrat selisih data asli dengan data pada garis trennya. Kita dapat melihatnya di sini. Data aslinya dapat kita lihat yaitu yang tebal garisnya, dan yang putus-putus adalah yang trennya. Ini grafik ini menjelaskan tentang tren pelanggan PT Telkomsel dari tahun ke tahun, yaitu pada tahun 2000 sampai tahun 2012. Rumus yang dapat kita gunakan yaitu Y aksen sama dengan A tambah BX. A sama dengan sigma Y per N. B sama dengan sigma Y dikali X dibagi dengan X kuadrat. Contoh metode kuadrat terkecil, kita dapat melihat datanya dari tabel berikut ini. Ini adalah tahunnya itu dari tahun 2003 sampai tahun 2002 sampai tahun 2011. Pelanggannya dilambangkan dengan Y. Kode X adalah tahun, dan ini adalah Y kali X, dan ini adalah X kuadratnya. Nilai A sama dengan sigma Y dibagi dengan N, di mana N adalah jumlah datanya. Jumlah total pelanggan dari tahun 2003 sampai 2011 ditambahkan dengan totalnya 633,63 dengan jumlah datanya ada 9, jadi 633,62 dibagi dengan 9 sama dengan 70,40. Nilai B sama dengan sigma Y kali X dibagi dengan sigma X kuadrat. Kita dapat melihat datanya dari tabel ini untuk Y dikali X, dan tabel ini untuk X kuadratnya, yaitu 907,59 dibagi dengan 60 sama dengan 15,12,645 atau dibulatkan menjadi 15,13. Jadi persamaan tren sama dengan Y aksen sama dengan 70,4 ditambah 15,13x. Selanjutnya yang ketiga, metode kuadratis. Metode kuadratis yaitu untuk jangka waktu pendek. Kemungkinan tren tidak bersifat linear. Metode kuadratis adalah contoh metode non-linear. Kita dapat menggunakan rumus yaitu Y aksen sama dengan A tambah BX tambah CX kuadrat. Kita dapat melihat datanya dari grafik ini, yaitu tren tingkat pengangguran. Rentang tahunnya itu dari tahun 1996 sampai tahun 2014. Koefisien A, B, dan C dicari dengan rumus sebagai berikut. A sama dengan sigma X dikali dengan sigma X pangkat 4 dikurang sigma X kuadrat dikali Y dikalikan dengan sigma X kuadrat dibagi dengan N dikali sigma X pangkat 4 dikurang dengan sigma X kuadrat dipangkatkan 2. Yang B sama dengan sigma X dikali Y dibagi dengan sigma X kuadrat. Yang C sama dengan N dikalikan sigma X kuadrat kali Y dikurang sigma X kuadrat dikalikan dengan sigma Y dibagi dengan
N dikali dengan sigma X pangkat 4 dikurang dengan sigma X kuadrat dipangkatkan 2. Selanjutnya, contoh metode kuadratis. Dapat kita lihat datanya dari tabel berikut ini, yaitu tahunnya, rentang tahunnya dari tahun 2003 sampai tahun 2011. Ini adalah nilai Y-nya dengan jumlahnya, yaitu keseluruhannya adalah 633,62. Dan ini adalah nilai X-nya. Ini adalah nilai X dikali Y dengan total keseluruhannya yaitu 907,59. Ini adalah X kuadratnya dengan jumlahnya yaitu 60. Ini adalah X kuadrat dikali Y dengan jumlah keseluruhannya adalah 4378,48. Dan ini adalah nilai X pangkat 4-nya dengan jumlah keseluruhannya 708. Untuk mencari A-nya dengan rumus sigma Y dikali dengan sigma X pangkat 4 dikurang sigma X pangkat 2 dikali Y dikalikan lagi dengan sigma X pangkat 2 dibagi dengan N dikalikan sigma X pangkat 4 dikurang sigma X pangkat 2 dipangkatkan 2. Ini penyelesaiannya 633,62 dikali 708 dikurang dengan 4378,48 dikali dengan 60 dibagi dengan 9 dikalikan dengan 708 dikurang 60 dipangkatkan 2, yaitu hasilnya 85.892,73 dibagi dengan 2.773 sama dengan 67,06. Untuk mencari B-nya sama dengan sigma X dikali Y dibagi dengan sigma X kuadrat sama dengan 907 dibagi 5 dibagi dengan 60 sama dengan 15,13. Untuk mencari C, N dikalikan dengan sigma X pangkat 2 dikali Y dikurang dengan sigma X kuadrat dikalikan dengan sigma Y dibagi dengan N dikalikan dengan sigma X pangkat 4 dikurang sigma X pangkat 2 dipangkatkan 2 sama dengan 9 dikali 4378,48 dikurang 60 kali 633,62 dibagi 9 dikalikan 708 dikurang 60 pangkat 2 sama dengan 1389,23 dibagi dengan 2772. Jadi hasil akhirnya itu 0,501. Selanjutnya metode analisis tren yang keempat yaitu tren komponensial. Tren komponensial yaitu persamaan komponensial dinyatakan dalam bentuk variabel waktu dilambangkan dengan X dinyatakan sebagai pangkat untuk mencari nilai A, B dari data Y dan X digunakan rumus sebagai berikut, yaitu Y sama dengan A dikalikan 1 tambah B pangkat X ln Y aksen sama dengan ln A ditambah X ln
dikalikan dengan 1 tambah B sehingga A sama dengan anti ln sigma ln kali Y dibagi dengan N. Yang B sama dengan anti ln sigma X dikali ln dikali Y dikurang 1 dibagi dengan sigma X pangkat 2. Kita dapat melihat dari grafik ini adalah pelanggan Telkomsel dengan rentang tahunnya dari tahun 2000 sampai tahun 2014. Selanjutnya contoh tren komponensial. Datanya dapat kita lihat dari tabel ini, yaitu tahunnya dari tahun 2003 sampai tahun 2011. Ini adalah nilai dari Y-nya dengan jumlah keseluruhannya adalah 633,62. Ini adalah nilai X-nya, ini nilai ln dikali Y dengan jumlah keseluruhannya yaitu 36,552. Ini adalah nilai X kuadratnya dengan jumlah keseluruhannya 60. Ini nilai X ln Y dengan jumlah keseluruhannya adalah 15,29. Nilai A dan B didapatkan dengan cara berikut ini. A sama dengan anti ln dikalikan sigma ln Y dibagi dengan N. Anti ln yaitu 36,52 dibagi dengan 9 sama dengan anti ln sama dengan 4,06 sama dengan nilai A sama dengan 57,9. B anti ln dengan rumus sigma X dikali ln Y dibagi dengan sigma X kuadrat dikurangkan dengan 1 sama dengan anti ln buka kurung 15,29 dibagi dengan 60 dikurang 1 sama dengan 1,29 dikurang 1 sama dengan 0,29. Jadi nilai B-nya adalah 0,29. Sehingga persamaan eksponensial Y aksen sama dengan 57,9 buka kurung 1 ditambah 0,29 pangkat X. Selanjutnya variasi musim. Variasi musim yaitu variasi musim terkait dengan perubahan atau fluktuasi dalam musim-musim atau bulan tertentu dalam 1 tahun. Dapat kita lihat dari 3 grafik ini. Yang pertama yaitu variasi musim produksi panen. Ini adalah produksi padi per musimnya. Dalam triwulan kita dapat melihat pada triwulan pertama produksinya meningkat dan produksi kedua dan ketiga menjadi menurun. Pada produksi ketiga mengalami penurunan yang cukup drastis. Dan pada grafik yang kedua yaitu variasi inflasi bulanan. Pergerakan inflasi pada tahun 2002 yaitu dari bulan 1 sampai bulan ke-12. Ini adalah pada grafik yang ketiga yaitu variasi harga saham harian. Indeks saham PT Astra Agrolestari Maret 2003. Kita dapat melihatnya dari tanggal 3 sampai tanggal 22 Maret. Ini adalah perubahan harga saham
Selanjutnya, variasi musim dengan metode rata-rata sederhana. Indeks musim sama dengan rata-rata per kuadrat dibagi dengan rata-rata total dikalikan dengan 100. Kita dapat melihatnya dari data dari tabel ini. Tahunnya yaitu dari tahun 2008 sampai tahun 2012 dengan produksinya segini, dan total produksinya yaitu 329,52 dengan rata-ratanya 65,90. Ini adalah triwulannya dari triwulan 1, 2, dan 3. Total triwulan 1 sama dengan 151,40, rata-ratanya yaitu 30,28. Pada triwulan yang kedua, jumlah totalnya itu 111,95 dengan rata-ratanya 22,39. Pada triwulan ketiga dengan jumlah total keseluruhannya yaitu 66,17 dengan rata-ratanya yaitu 13,23. Dapat kita lihat dari triwulan 1, kedua, dan ketiga terus mengalami penurunan. Untuk mencari indeks musimnya, kita dapat menggunakan rumus rata-rata triwulan 1 dikalikan 100 dibagi dengan total rata-ratanya, yaitu sama dengan 30,28 dikalikan dengan 100 dibagi dengan 21,97 sama dengan 137,83. Jadi indeks musim 1 adalah 137,83. Selanjutnya indeks musim kedua yaitu 22,39 dikalikan dengan 100 dibagi dengan 21,97 sama dengan 101,92. Jadi indeks musim kedua adalah 101,92. Selanjutnya indeks musim ketiga yaitu 13,23 dikali dengan 100 dibagi dengan 21,97 sama dengan 60,24. Jadi indeks musim ketiga adalah 60,24. Selanjutnya metode rata-rata dengan tren. Metode rata-rata dengan tren dilakukan dengan cara yaitu indeks musim diperoleh dari perbandingan antara nilai data asli dibagi dengan nilai tren. Selanjutnya, oleh sebab itu nilai tren Y aksen harus diketahui dengan persamaan Y aksen sama dengan A tambah BX. Selanjutnya, metode rata-rata dengan tren. Kita dapat melihat datanya dari tabel ini, yaitu dari bulan Januari sampai bulan Desember. Ini adalah nilai X-nya. Ini nilai Y aksennya. Ini indeks musimnya. Perhitungannya ini. Dengan jumlah Y-nya adalah 1255,2. Selanjutnya variasi siklus. Variasi siklus, untuk mencari variasi siklus ada rumusnya sebagai berikut, yaitu Y sama dengan T kali S kali C kali I, maka TCI sama dengan Y dibagi dengan S. CI sama dengan TCI dibagi dengan T, di mana CI adalah indeks siklus. Kita dapat melihat dari grafik ini datanya itu perkembangan penjualan mobil. Ini adalah unitnya, ini adalah hitungan bulan dari tahun 2012 dan hitungan bulan dari tahun 2013. Selanjutnya, contoh indeks siklus. Kita dapat melihatnya dari tabel berikut ini. Ini adalah triwulannya, yaitu triwulan 1, triwulan 2, dan 3 dari setiap tahunnya, yaitu dari tahun 2008 sampai tahun 2012.
Ini adalah nilai Y-nya, ini nilai T-nya, ini nilai S, ini TCI sama dengan Y dibagi dengan S, ini CI sama dengan TCI dibagi T, ini adalah C-nya. Selanjutnya, gerak tak beraturan. Adapun rumus yang harus diingat untuk mencari gerak tak beraturan yaitu Y sama dengan T kali S kali C kali I, TCI sama dengan Y dibagi S, CI sama dengan TCI dibagi T, I sama dengan CI dibagi dengan C. Kita dapat melihat data dari grafik berikut ini, yaitu inflasi dan BI rate. Ini tingkat persennya, dan ini tahunnya itu dari tahun 2004 sampai 2012. Inflasi yang berwarna rada buram ini, dan yang berwarna hitam ini adalah BI rate-nya. Selanjutnya, gerakan tak beraturan. Kita dapat melihat soalnya dan penyelesaiannya dari tabel berikut ini. Dari tahun 2008 sampai tahun 2012, dan ada juga triwulannya. Nilai data Y, T, S, TCI sama dengan Y dibagi S, CI sama dengan TCI dibagi dengan T, C, I sama dengan CI bagi C dikali dengan 100. Kita dapat melihat data tersebut dalam tabel ini. Selanjutnya, penggunaan Microsoft Excel, yaitu masukkan data Y dan data X pada sheet Microsoft Excel. Misalnya, data Y di kolom A dan X pada kolom B dari baris 1 sampai 5. Klik ikon tool, pilih data analisis dan pilih simple linear regression. Selanjutnya, pada kotak data tertulis Y variabel range, masukkan data Y dengan memblok kolom A atau A1 sampai A5 pada X variabel kolom range. Masukkan data X dengan memblok kolom B atau B1 sampai B5. Lalu klik OK, maka hasil akan keluar Y aksen sama dengan A tambah BX. A dinyatakan sebagai integer dan B sebagai nilai variabel 1 pada kolom conversion-nya. Ini adalah bentuknya dalam Microsoft Excel-nya. Kita menekan data analisisnya. Nah, di sini kita memilih regressive. Di sini selanjutnya. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Jika ada salah-salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.